Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Silakan untuk memulai pembelajaran hari ini dipimpin oleh KM untuk memimpin doa. Silakan oleh Zahra. Ini kabarnya gimana hari ini? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan segalanya berjalan dengan baik ya, tanpa ada halangan. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan ngecek kehadiran dahulu agar kita tahu teman kita yang belum masuk siapa, yang sudah hadir siapa. Meliana, tujuan pembelajaran hari ini jadi melalui pembelajaran problem test learning, kalian harus dapat menganalisis dan membedakan perubahan materi secara fisika dan kimia dengan mengembangkan cara berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan rasa ingin yang tinggi. Jelaskan apa yang kalian ketahui tentang materi atau zat dan berikan contohnya. Siapa yang ingin menjawab? Oh ya, Zahra dulu ya, nanti bantu sabar. Materi apa? Atau zat? Contohnya, iya. Oh iya, Masya Allah, betul sekali. Apakah materi atau zat yang kalian temukan di sekitar kalian di kehidupan sehari-hari ini bisa mengalami perubahan nggak? Siapa yang bisa jawab? Oh iya, Anan, silakan. Bisa. Contohnya apa kira-kira? Oh iya, besi berkarat, susu dan susu basi. Oh iya, Anan ini pencinta susu ya, Masya Allah. Sebelum kita ke pembelajaran, Bapak ingin memutar sebuah video dahulu agar kalian punya sedikit masukan ya sebelum memulai pembelajaran. Di sini kita putar dulu videonya, yaitu tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Lalu apa masalahnya nih hari ini? Tadi ya, berdasarkan video yang telah kalian tonton, itu kan kita sudah melihat pemaparan sederhana ya tentang perubahan fisika dan kimia. Maka ini masalah nih ya. Coba cari 10 peristiwa lain ya yang merupakan contoh perubahan materi yaitu fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah itu yang 10 itu dianalisis, dibedakan. Nah, apakah dia termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia? Ini kita sudah duduk berkelompok ya. Kelompok 1 ketuanya Zahra, kelompok 2 Amel, kelompok 3 Meli. Ya baik. Jadi ya sudah ada 3 kelompok dengan 5 peserta. Oke. Apa namanya? Sebelum diskusi agar lebih siap, agar lebih mantap ya, maka Bapak akan menjelaskan secara sepintas dulu, ya, agar lebih mantap nanti diskusi. Sekarang kita mulai diskusi yuk. Nah, Bapak akan bagikan LKPD-nya ya. Tolong nanti diisi oleh kelompok masing-masing. Program kelompok boleh? Boleh ke depan ya? Boleh ke depan ya? Intinya kalian itu melengkapi tabel ya, tabel yang sudah disediakan. Seperti tadi kan 10 peristiwa perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Tinggal ditulis saja di situ. Gimana caranya? Coba kalian kan sudah pinter, sudah bisa atau sering googling ya, sering buka-buka YouTube, sering buka-bukaan. Nah, silakan. Sekarang saatnya buka-buka Google ya. Nah, seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Alfariani, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan peristiwa perubahan materi di kehidupan sehari-hari. Lilin meleleh, jenis perubahan fisika. Beras diubah menjadi tepung beras, jenis perubahan fisika. Perubahan kayu menjadi meja,
besi mengalami perkaratan jenis perubahan kimia, perubahan singkong menjadi tape jenis perubahan kimia, roti menjadi berjamur jenis perubahan kimia, nasi yang membasi jenis perubahan kimia, petasan yang meledak jenis perubahan kimia. Ciri-ciri perubahan fisika: tidak membentuk zat jenis baru. 2. Zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Perubahan hanya berupa perubahan sifat fisik seperti bentuk, ukuran, wujud, dan warna. Ciri-ciri perubahan kimia: pada hasil reaksi akan terbentuk zat baru. Zat baru yang terbentuk tidak dapat kembali ke bentuk semula. Perubahan yang terjadi akan selalu diikuti oleh perubahan kimia melalui reaksi kimia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Ayo, kesimpulan pembelajaran hari ini. Siapa? Boleh? Oh ya, Yani ada, silakan. Perubahan materi terdapat dua jenis. 1. Fisika, 2. kimia. Ciri-ciri perubahan fisika: tidak membentuk zat jenis baru. Zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Perubahan hanya berupa perubahan sifat fisik, bentuk, ukuran, wujud, dan warna. Ciri-ciri perubahan kimia: menghasilkan zat baru, terjadi pembentukan gas, terjadinya perubahan suhu. Namun demikian, Bapak akan menguatkan kembali ya, memberikan penguatan tentang kesimpulan yang diberikan oleh Yani tadi. Jadi betul sekali, perubahan materi ada dua jenis, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Untuk kegiatan pembelajaran di hari berikutnya, kita akan membahas tentang solusi mengatasi air sumur yang keruh ketika musim hujan tiba. Oleh karena itu, silakan pada KM Zahra ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang sekalian, untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan oleh KM disiapkan dan dipimpin untuk berdoa. KM silakan untuk berdoa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, sehat, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa melalui hari ini dengan baik ya. Sebelum memulai akan mengecek dulu kehadiran. Mungkin ada teman kita yang belum hadir di kelas ini. Meliana ada. Tujuannya apa sih? Nah, jadi dengan pembelajaran model program learning ya, yang akan kalian lalui hari ini, kalian tuh harus bisa memberikan argumentasi solusi nanti ya dari masalah tentang pemisahan campuran di kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, baik, kita lihat di sini apa sih yang dimaksud campuran dan contohnya. Oh iya, silakan dapat. Campuran adalah campuran dari dua zat atau lebih. Ya. Contohnya air kopi, campuran dari air dan pasir. Betul sekali. Apakah campuran yang kalian temukan di kehidupan sehari-hari ini bisa dipisahkan? Ayo, siapa yang bisa jawab bagaimana caranya? Baik, silakan nanti Pak. Bisa ya, dicari. Ya, misalkan menyaring campuran pasir dan air ya, untuk memisahkan pasir dan air. Bapak ingin memutar sebuah video dulu ya. Biasalah nonton dulu agar ada bayangan tentang pemisahan campuran hari ini. Baik.
Baik. Masalahnya hari ini tadi ya seperti disinggung kemarin, yaitu tentang pemisahan campuran. Apa yang harus kita pisahkan? Nah, baik. Di sini berdasarkan video yang telah kalian tonton itu, bagaimana solusi ya yang akan kalian lakukan jika mendapati air sumur yang keruh ya ketika musim hujan tiba. Nah, sekarang nih musim hujan tiba tuh biasanya kan sumur-sumur keruh tuh. Nah, agar airnya jernih dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira bagaimana solusinya nanti? Nah, itu permasalahan hari ini ya. Nah, dalam posisi duduk di kelompok ya. Nah, sabar dulu ya. Sebelum kita start diskusi, ini ada beberapa hal yang harus kalian pahami agar diskusinya lebih mantap. Nah, yuk kita lihat dulu pembahasan singkat tentang pemisahan campuran agar lebih kuat ya, lebih kuat memorinya, lebih kuat nanti untuk diskusi. Baik, sekarang saatnya kita berdiskusi ya. Saatnya kalian ini ya, dengan kalian menyelesaikan permasalahan kita hari ini. Oke, perwakilan kelompok silakan ambil LKPD-nya. Dilanjutkan yang kemarin ya. Baik. Nah, Bapak beri waktu 30 menit ya untuk menyelesaikan permasalahannya. Silakan. Jangan lupa petunjuknya di akhir di situ bagaimana kita menyelesaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jana Syafira, perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi saya tentang solusi penyelesaian masalah air sumur yang selalu keruh ketika musim hujan tiba. Di sini kelompok saya menggunakan metode filtrasi. Ada dari Google, yaitu metode filtrasi adalah proses penyaringan air untuk menghilangkan zat padat dan suspensi dari air melalui media berpori. Yang pertama, siapkan bahan dan alat yang meliputi botol bekas, kermes, ibu, batu kerikil, spons, sabuk kelapa, arang, dan air kotor. Yang kedua, potong bagian bawah botol dengan kermes. Yang ketiga, masukkan spons ke dalam ke bagian atas. Yang keempat, masukkan ibu kelapa. Yang kelima, masukkan arang. Dan yang terakhir, masukkan sabuk kelapa. Dan ada juga dari YouTube, yaitu menyaring dengan bahan dan alat, yaitu botol aqua bekas yang sudah dipotong dan dilubangi tutupnya. Ada bahannya yaitu kerikil, pasir, arang, batu, air kotor. Barangkali ada yang bisa menyimpulkan nih pembelajaran hari ini kira-kira apa? Nah, silakan, boleh. Siapa? Oh ya, ini boleh. Kesimpulannya yaitu solusi untuk mengatasi air sumur yang keruh ketika musim hujan adalah dengan metode filtrasi atau penyaringan. Adapun di antara teknik dan caranya adalah: 1. Dalam penyaringan sederhana menggunakan kain karbon. 2. Proses pendinginan air dengan saringan alami. Kesimpulannya intinya solusi untuk mengatasi air sumur yang selalu keruh ketika musim hujan tiba itu dengan metode apa tadi? Filtrasi, ya, filtrasi atau penyaringan. Adapun caranya, ya, ada dua jenis. Yang pertama cara sederhana, yaitu dengan kain, ya. Yang kedua cara dengan media saring. Ya, soal untuk proses, ya, Bapak juga ingin memberikan angket respon ya, di dalam kita selama ini, baik pertemuan pertama dan pertemuan